Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai teori pengumpulan data. Sebelum ke bawah, masih ingat nggak apa itu statistika? Statistika yaitu salah satu ilmu dari salah satu cabang dari matematika, salah satu ilmu cabang dari matematika gitu ya, yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Nah, sebelum kita mengolah dan menyajikan tentu kita perlu data ya. Maka sebelum mendapatkan data kita perlu mengumpulkan data. Maka yang akan kita bahas pada saat ini yaitu teori pengumpulan data. Tapi sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, kemudian nyalakan tombol lonceng agar sewaktu-waktu kita update video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan gitu ya. Jadi ada beberapa cara agar kita bisa mendapatkan data secara tepat. Langsung saja nih, misalnya, contoh satu misalnya Sofia ingin mengumpulkan data nilai kelas 7B gitu ya, data nilai kelas 7B. Bagaimana cara Sofia mengumpulkan datanya? Ya tentu untuk mendapatkan data, Sofia akan apa yang dikerjakan Sofia? Yang pertama dia akan datang ke kelas, itu ya caranya, terus ngobrol dengan siswa satu persatu. Lalu di sela-sela ngobrol itu dia menanyakan nilai matematika, barulah kita dapatkan data nilai matematika dari kelas 7B gitu ya. Lah, dengan cara seperti ini, dengan kita bertanya secara langsung, metode seperti ini disebut metode wawancara. Metode wawancara. Lah, dengan metode wawancara ini kita ya langsung bertanya kepada satu persatu siswa. Nah, dengan metode wawancara ini yang pertama ini ada kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Kelebihannya data yang didapat asli. Datanya asli karena datanya diperoleh langsung dari respondennya. Jadi langsung ditanya satu persatu siswa itu. Jadi datanya asli. Tapi memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya jika sampel yang perlu kita ambil, jadi jumlah siswanya itu terlalu banyak. Misal di sini ada 500 siswa ya, 500 orang yang harus kita kumpulkan datanya. Ini tentunya dalam proses pengumpulannya itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena orangnya banyak. Kalau dilakukan sendiri tentu waktunya panjang. Nah, maka untuk 500 siswa ini kita mungkin perlu 50 orang. 50 orang, satu orang bertanya kepada 10 siswa itu. Jadi dengan banyaknya kita memerlukan tenaga 10 orang, nah itu biayanya juga akan lebih banyak. Waktunya juga lebih banyak. Kenapa waktunya lebih banyak? Kita nyari relawannya 10 orang ini, bagaimana negosiasi harganya gitu kan. Jadi waktunya diperlukan lebih banyak. Ini kekurangannya. Kelebihannya datanya asli karena langsung ditanyakan dari sumbernya. Terus selanjutnya, metode yang selanjutnya misalnya nih ada contoh. Contoh kedua, ini Pak Andi ingin mengetahui penilaian pelanggan terhadap restorannya yang baru saja dibuka. Nah, bagaimana Pak Andi mengumpulkan datanya? Nah, ketika Pak Andi harus bertanya langsung dengan metode wawancara, itu tentunya nggak tepat ya, karena dengan bertanya kepada satu-satunya pelanggan itu yang pertama membutuhkan banyak waktu, yang kedua akan mengganggu kenyamanan dari pelanggan. Maka
apa yang harus digunakan. Nah, bagaimana cara Pak Andi mengumpulkan datanya? Lebih enak dengan membuat angket. Nah, membuat angket berupa kertas ya, kertas seperti kuesioner itu. Nah, di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang mana isinya pertanyaan itu si pelanggan, penilaian si pelanggan terhadap makanan yang ada di restorannya Pak Andi ini bagaimana gitu ya. Metode yang seperti ini namanya metode angket. Jadi yang perlu diperhatikan dari metode angket ini, yang pertama yang perlu diperhatikan, pertanyaannya harus tepat. Nah, pertanyaan harus tepat. Gimana kok tepat? Ya misalnya tanyanya di situ, isi angketnya, pertanyaannya misalnya bagaimana nilai dari makanan A, tanda tanya, terus diisi. Tentunya ketika pelanggan ngisi itu jawabannya akan bervariasi, akan banyak macamnya ya. Nah, maka untuk mendapatkan hasil yang tepat dari pertanyaannya ya mungkin bisa berupa pilihan atau ngasih rating, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 itu, atau bentuknya kotak, atau silahkan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk makanan ini misalnya kalau 1 ini rasanya sangat buruk, ini buruk, ini sedang, ini enak, ini sangat enak, misalnya tinggal conteng yang mana menurut pelanggan makanannya ini nilainya berapa. Nah, misalnya ada yang nilai 2, ada yang nilai 5 dan seterusnya. Jadi data yang didapatkan oleh Pak Andi tepat. Terus yang kedua, nah metode ini yang kedua ini memerlukan kejujuran dari responden ya. Jadi pelanggan yang ngisi kuesioner ini harus jujur. Kalau nggak jujur, datanya tentu saja tidak akurat, nggak tepat gitu ya. Itu metode kedua untuk mengumpulkan data. Yang ketiga itu misalnya ada contoh nih. Yang ketiga, misalnya Maria ingin mengamati makanan burung merek apa yang paling disukai oleh burung jenis X, gitu ya. Nah ini ketika kita menggunakan metode pertama, wawancara, tentu saja nggak bisa ya wawancara kepada burung. Memang burung bisa menjawab wawancara kita, nggak bisa ya. Terus ketika kita menggunakan metode angket juga nggak bisa. Nah, burung nggak bisa nulis kan. Maka ini metode yang harus digunakan pada kasus yang ketiga ini namanya metode observasi. Lah, bagaimana ini caranya? Dengan mengamati langsung. Yaitu misalnya ini hari ini burung jenis X1, jenis X-nya ada beberapa ya biar datanya akurat. Jenis X1, ini ada jenis X2, 3 gitu ya. Ini dikasih makanan merek A, merek B, merek C, merek D gitu ya. Ini yang paling seneng yang mana? Terus jenis 2 yang mana, jenis 3 yang mana hari ini, besok dilakukan lagi terus sampai berapa saat nanti kita akan mendapatkan, oh ternyata jenis X ini rata-rata akan senang dengan pakan burung merek apa gitu dengan mengamati langsung. Nah, itulah beberapa cara metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Tapi tidak harus terpaku dengan metode ini ya, tidak harus pakai satu ini metode ini terus metode misalnya nggak harus pakai wawancara, nggak harus pakai angket atau observasi, bisa digabungkan ya. Misalnya memakai wawancara terus juga diangket, nulis angket dulu terus kemudian diadakan sesi wawancara atau langsung observasi. Tapi terus kita mengangket atau mewawancarai terhadap pemilik dari hewan apa gitu ya,
Yang penting pokoknya yang perlu digarisbawahi teman-teman, bagaimana agar mendapatkan data yang akurat. Tinggal dipilih pakai metode yang mana. Oke, sampai di sini saja pengumpulan teori pengumpulan data. Oh ya, sebelumnya ini kalau wawancara ini ya, ini dengan pertanyaan langsung. Kalau angket ini pertanyaan tertulis. Kalau yang observasi ini mengamati langsung, mengamati objek secara langsung. Gitu ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita teman-teman ya. Jangan lupa berikan like-nya sebanyak-banyaknya. Kemudian yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar sewaktu-waktu ada update video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Tidak ada ruginya teman-teman melakukan semua itu karena semuanya gratis. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan di share ke rekan-rekan yang lain agar mereka juga merasakan manfaat yang sama seperti yang teman-teman rasakan. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.